Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardi, mudabbiril khalaiqi ajma'in, fa'isir rusuli wan nabiyyin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram, para jemaah Masjid As-Sabirin yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kembali kita bertemu dalam waktu yang mulia, di tempat yang mulia, untuk sama-sama mengkaji hadis daripada makhluk yang mulia, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-6, al-hadisus sadis, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini juga merupakan kaidah penting dari agama kita, yang mana kaidah ini juga yang akan kita hadapi dalam keseharian kita, dan juga insyaallah juga akan menyelamatkan kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Al-hadisus sadis, hadis yang ke-6. Baik, kita langsung saja kita baca karena panjang hadisnya maupun penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadisus sadisu, hadis yang ke-6, diriwayatkan dari Abi Abdillah, bapaknya Abdullah. Ini kunyah, julukannya, panggilannya bapaknya Abdullah, karena dia punya anak namanya Abdullah. Dan sahabat ini bernama An-Nu'man. Sahabat ini bernama An-Nu'man. Nama aslinya adalah An-Nu'man. Sahabat Nu'man bin Bashir, anaknya sahabat Bashir. Karena kedua-duanya merupakan sahabat Nabi, maka radhiyallahu anhuma. Huma itu mereka berdua. Radhiyallahu anhuma. Kalau satu anhu saja, kalau dua anhuma, kalau banyak anhum. Karena sahabat ayahnya Bashir adalah sahabat Nabi, begitu juga Nu'man juga merupakan sahabat Nabi. Maka anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Sedangkan anaknya tadi Abdullah tidak ikut, karena anaknya bukan sahabat Nabi, karena sudah generasi berikutnya, yaitu tabi'in. Radhiyallahu anhu. Baik, sebelum ke hadisnya, mungkin seperti biasa kita sedikit membahas tentang profil atau biografi daripada sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi. Pada kesempatan ini, hadis ke-6 ini yang dimana diriwayatkan dari sahabat bernama An-Nu'man. Maka kita coba mempelajari siapa sahabat Nabi An-Nu'man ini. Sahabat An-Nu'man ini, para hadirin sekalian, lahirnya itu 14 bulan setelah hijrahnya Rasulullah. Rasulullah itu hijrah bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal.
lahirnya Rabiul Awal, hijrahnya juga Rabiul Awal. Di tahun ke-13 kenabian, ya 13 tahun di Mekah. Sudah 13 tahun di Mekah, hijrahlah ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Sayyidina Nu'man, sahabat Nu'man ini lahirnya 14 bulan setelah Nabi hijrah. Berarti tahun kedua, awal tahun kedua. Rabiul Awal ketemu Rabiul Awal tahun depannya, berarti bulan ke-13 sudah. Tambah 1 bulan lagi, berarti Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Kira-kira bulan itulah lahirnya. 14 bulan ya jaraknya. Atau tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijri berarti ketika sahabat Nu'man lahir, Rasulullah berapa umurnya? 40 jadi Nabi. 13 tahun di Mekah, 40, 50 di tambah 2 tahun setelah hijrah, 50 berarti kira-kira ketika Sayyidina Nu'man lahir, Rasulullah sudah berusia 55 tahun. Jadi ya ketika Nabi hijrah baru lahir ya. Walaupun baru lahir, walaupun ya masih bayi, sudah termasuk sahabat Rasulullah. Dan Sayyidina Nu'man ini juga merupakan awalu mauludin wulida lil ansor, anak pertama yang dilahirkan dari golongan Ansor. Golongan Ansor berarti penduduk asli Madinah yang menolong Rasulullah, dan juga para sahabat lainnya. Itu namanya Ansor. Yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah namanya Muhajirin. Nah, Sayyidina Nu'man ini adalah anaknya sahabat Bashir yang mana asli penduduk Madinah. Ya, berarti sudah termasuk golongan Ansor. Awalul mauludin, anak pertama yang lahir dari Ansor. Setelahnya kaget akan lahir juga anak pertama dari sahabat Muhajirin. Karena para hadirin, ketika Rasulullah hijrah itu kafir Madinah itu mereka mengutuk Nabi dan juga para sahabatnya, baik yang ikut hijrah maupun yang asli Madinah, itu mereka kutuk. Mereka tidak bakalan mendapatkan keturunan setelah ini. Dikutuk sama mereka, disumpahi lah sama mereka, sama kafir Madinah ketika itu. Disumpahi biar sahabat-sahabat Rasulullah ini tidak punya lagi keturunan. Tapi di tahun kedua ternyata lahirlah keturunan pertama daripada sahabat Ansor, yaitu yang dikasih nama An-Nu'man. Dan ketika sahabat Nu'man lahir, ibunya pun membawakan sahabat Nu'man ini kepada Rasulullah, dibawanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah minta kurma, kemudian mengunyahnya, kemudian wadu fi famihi, ditaruh sama Rasulullah kunyahan kurmanya itu di mulut si sahabat Nu'man ketika masih bayi, atau yang kita kenal dengan namanya tahnik. Nah, kalau kita namanya tahnik namanya. Sahabat Nu'man ditahnik sama Rasulullah, namanya dari pas bayinya ditahnik sama Rasulullah. Kemudian sahabat Nu'man ini karena pas lahir Rasulullah sudah berusia kurang lebih 55 tahun, maka sebentar saja dia bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, sahabat Nu'man umurnya baru 8 tahun 7 bulan. Tapi jangan dilihat usianya, 8 tahun 7 bulan sudah meriwayatkan 114 hadis. Salah satunya lah hadis yang akan kita baca hari ini. 114 hadis. Kalau dibanding ke Imam Abu Hurairah tentu banyak kalahnya, dibandingkan Ibnu Umar tentu banyak kalah jumlahnya. Tapi mengingat usianya masih belia, lahirnya sudah di Madinah, hanya 8 tahun 7 bulan Rasulullah wafat, tapi bisa meriwayatkan 114 hadis. Luar biasa. Anak-anak kita usia 8 tahun zaman sekarang mungkin
hafal juz amma itu sudah luar biasa. Hafal juz amma sudah luar biasa. Nah, sahabat Nu'man meriwayatkan 114 hadis. Kemudian setelah Rasulullah wafat, sahabat Nu'man adalah orang yang pandai bersyair, orang yang pandai berbicara, khatibun nas, orang yang pandai berbicara. Maka ketika khalifah berganti, ia pun diutus menjadi gubernur di Kufah atau sekarang itu di Irak. Sempat juga menjadi hakim, kalau hakimnya itu di Syria, Damaskus. Sampailah pada akhir usianya, di usia ke-64 tahun, beliau pun wafat. Dan wafatnya itu syahid karena dibunuh. Wafatnya itu terbunuh karena tipu daya. Terbunuh karena tipu daya ya politik, karena politik. Dan wafatnya sahabat Nu'man ini sesuai juga dengan ucapan Rasulullah kepada ibunya ketika ibunya memintakan Rasulullah untuk mendoakan sahabat Nu'man biar banyak hartanya dan juga banyak keturunannya. Maka Rasulullah pun berkata, "Amma tardaina ayya Aisyah hamidan." Kau kepada ibunya, kau mau tidak mau ya harus ridho, harus rela. Dia nanti besar akan hidup terpuji, hidupnya akan bagus, menjadi orang besar, menjadi orang alim, terbukti dengan menjadi gubernur, menjadi hakim. Wayat kata syahidan, tetapi nanti meninggalnya dia akan menjadi syahid. Wayat dasar jannah, dan nanti akan masuk surga. Itu ucapan atau pesan Rasulullah kepada ibundanya ketika sahabat Nu'man masih kecil. Jadi sudah diprediksi sama Rasulullah, hidupnya nanti akan yang mulia, akan bagus, tapi ketika wafatnya nanti akan ditutup dengan syahid. Namun yang namanya syahid ya dakhulal jannah, akan masuk surga. Itu sedikit sekilas tentang biografi Sayyidina Nu'man bin Bashir, sahabat belia yang muda namun sangat luar biasa, bahkan bisa meriwayatkan 114 hadis. Para jemaah sekalian, maka masuk kita ke hadis pada hari ini, yaitu tentang menjauhi daripada perkara syubhat. An Abi Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sahabat Nu'man pun berkata, "Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu bersabda, innal halala bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu jelas. Innal halala bayyinun, bayyinun itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sungguh yang haram itu jelas. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, jelas. Kalau sampai kita tidak tahu mana yang haram, berarti masih kurang kita untuk mempelajari agama ini. Mana yang halal, mana yang haram sudah jelas. Banyak sekali orang sudah tahu. Dari mana kita tahu tentang halal dan juga haram? Tentu daripada dalil. Kalau dalam menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Maliki, apa yang dimaksud dengan halal? Malam yarid dalil bi tahrimihi bi anna warada dalil bi halli. Yang tidak ada dalil untuk mengharamkannya dan sudah ada dalil yang menghalalkannya, maka itu yang dimaksud dengan halal. Begitupun yang haram, kalau yang menurut Imam Ghazali, haram itu kuluma khabis, ya, yang innal harama kullu khabis, semua yang menjijikkan. Nah, kalau kita yang jijik itu haram, itu adalah pendapatnya, ucapannya Imam Ghazali. Semua yang jijik menjijikkan itu haram. Maka kita pun tahu semua yang menjijikkan menjadi haram. Tapi kita tahu mana yang halal, mana yang haram, itu pun daripada dalil-dalil kita. Apa dalil kita? Dalil kita itu ada 4. Yang pertama Al-Qur'an, tentu. Kalau di Quran sudah ada ketetapannya halallahu thayyibun
thayyibat wa harramal khaba'is. Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Kita tahu dari situ kehalalan daripada makanan-makanan, buah-buahan, dan juga keharaman daripada misalkan khinzir, ya, babi. Kita tahu daripada Al-Qur'an, kita tahu keharaman baik makanan maupun perbuatan. Judi, maisir itu haram. Kita tahu al-qatlu, membunuh itu haram, dan lain sebagainya. Itu semua dari dalil yang pertama, yaitu Al-Qur'an. Dan cukup di Al-Qur'an, ada dalil kedua, yaitu namanya hadis. Ya, hadis Rasulullah, yang mana Rasulullah menjelaskan ini boleh, ini tidak boleh, ya, yang mana boleh, yang mana tidak boleh, daripada hadis Rasulullah. Tidak cukup juga, ada dalil ketiga, namanya ijma. Kesepakatan. Siapa yang bersepakat? Ya, kesepakatan para ulama. Para ulama ini orang-orang yang berilmu, orang-orang pintar. Mereka pun meneliti sesuatu hukum yang belum ada misalnya. Mereka meneliti, mencarinya di Quran dan hadis. Ketika mereka sepakat, namanya jadilah dalil ijma ulama. Yang keempat terakhir ada namanya qiyas. Qiyas itu menyandarkan suatu hukum yang belum ada pada suatu perbuatan yang sudah ada hukumnya. Nah, contohnya qiyas itu ialah narkoba dikiaskan kepada khamr, sama-sama memabukkan. Kalau nak nyari al-ganja, as-sabu, dan di Quran, di hadis adanya khamr, maka dikiaskan. Itulah 4 dalil kita, sumber hukum kita, di mana kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Keempat ini tadi, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, namanya dalil muttafaq, dalil yang disepakati. Oleh siapa disepakati? Oleh semua mazhab. Sebagai Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, semua sepakat pakai 4 ini untuk menjadi dalil, sumber rujukan, sumber hukum. Sedangkan yang kedua ada namanya dalil mukhtalaf. Dalil mukhtalaf ini artinya dalil-dalil yang berbeda pendapat di masing-masing mazhab. Ada yang pakai, ada yang tidak. Ada yang pakai 1, ada yang pakai 2, ada yang tidak pakai. Dalil mukhtalaf ini ada 6. Dalil mukhtalaf ini ada 6. Yang pertama istihsan. Istihsan itu artinya mengambil kebaikan dari yang halal, berubah karena suatu keadaan jadi haram, jadi tidak boleh. Dari yang boleh berubah karena suatu keadaan jadi tidak boleh. Nah, diistihsankan, ngambil kebaikan, dibolehkan lagi. Kalau bingung langsung ke contohnya. Contohnya wanita haid. Wanita sedang haid. Tentu ketika sedang haid, sedang hadas besar, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa Ramadan, tidak boleh tawaf, tidak boleh baca Quran. Sholat tidak baca tawaf, tidak boleh niat kalau sholat karena sedang hadas besar. Jadi kalau walaupun menetesnya hanya 1 tetes keluar darah haidnya, tetap hitungannya adalah yaumun wa lailatun. Paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam. Umumnya 6 hari atau 7 hari. Paling banyak 15 hari itu haid. Selebihnya adalah istihadah. Nah, selama wanita haid ini tidak boleh tadi sholat, puasa Ramadan. Kalau sholat tidak usah dikodok, tapi kalau puasa Ramadan dibayar dikodok. Yang masalahnya tentang baca Quran. Maka kalau sampai seminggu dia meninggalkan baca Quran, ketinggalanlah dia pelajaran tentang Al-Quran. Maka ulama pun mengambil istihsan, ambil kebaikannya. Kalau untuk belajar maka diperbolehkan. Untuk belajar diperbolehkan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baca
bagi wanita yang haid. Nah, itu istihsan namanya. Istihsan mengambil kebaikan. Yang kedua, dalil yang kedua adalah maslahah mursalah. Kalau istihsan tadi yang tidak boleh jadi boleh karena mengambil kebaikan. Kalau maslahah mursalah yang kedua yang sudah bagus, sudah ada hukumnya, dinaikkan standar, dinaikkan lagi. Contohnya adalah menikah. Menikah itu syaratnya apa? Syarat menikah punya duit, punya mahar. Itu rukun. Kalau mahar jadi rukun. Syarat menikah bagi laki-laki sudah akil balik, bagi perempuan sudah akil balik. Itu baik syarat menikah. Kalau ada gawe yang beda itu jadi hukum wajib. Dia sudah mapan dan juga takut berzina, maka wajib dia menikah. Sunnah, dia sudah mampu tapi tidak takut zina, sunnah. Mubah, dia mungkin tak belum mapan tapi juga tidak takut juga sama zina, mubah baik dia nikah. Makruh, dia tidak punya kemampuan ekonomi dan juga dia juga tidak takut juga dengan zina, ya, atau bahkan dia khawatir kaget malah tidak bisa jadi tanggung jawab, makruh. Terakhir bisa jadi haram juga menikah kalau dia memang berniat untuk mempermainkan pernikahan, mempermainkan wanita, maka bisa menjadi haram, itu hukumnya. Tapi kalau syarat nikah cuma akil balik, sudah berakal dan sudah balik, maka kalau anak-anak kita menikahnya berarti kalau yang perempuan tamat SD, nah itu sudah balik tamat SD perempuan. Kalau yang laki-laki ya kira-kira SMP atau lulus SMP, maka sudah boleh menikah, maka sudah sah nikahnya. Sudah sah nikah, tapi kita naikkan standar, kita naikkan lagi, namanya maslahah mursalah. Itulah maka ada undang-undang menikah itu harus 16 tahun laki-laki, 17 tahun perempuan. Itu namanya maslahah mursalah. Dan sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam itu akil balik, ya. Tapi kita meninjau kembali kemampuan dan juga sisi-sisi yang lain, maka di maslahah mursalah dinaikkan. Itu yang kedua baru. Terus kemudian yang ketiga ada yang namanya istishab. Istishab itu dulu berlaku sampai sekarang pun masih berlaku. Contohnya semua hewan di air, semua hewan di laut itu semuanya halal. Itu semuanya halal. Dari dulu sampai sekarang masih berlaku. Semua hewan di udara dan juga di daratan semuanya halal sampai keluar larangan-larangannya. Sekarang keluar larangannya tentang hewan-hewan yang bertaring, hewan-hewan yang hewan buas, ya, itu haram memakan bertaring, berkuku, selain daripada dua al-kalbu wal khinzir. Kemudian sudah itu yang ketiga istihab. Sekarang yang keempat yang paling banyak dipakai oleh kita orang Indonesia, yaitu uruf, budaya, adat istiadat. Karena adat istiadat juga bisa menjadi sumber hukum asalkan adat istiadatnya itu sesuai dengan syariat, sejalan dengan syariat. Apa dalilnya? Al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat bisa jadi hukum. Tapi budaya yang bagus, termasuklah budaya yang kita bentuk, yaitu budaya tahlil. Nah, itu kan bagus. Maka menjadi uruf, bisa menjadi dalil. Itu sudah budaya tradisi. Bagus kalau ada kata jelek. Ketika kita punya acara, kita baca maulid. Jadi kita kan baca maulid. Hari ini 30 Safar. Hari ini hari terakhir bulan Safar. Malam kaget itu sudah masuk bulan Maulid. Kita wong Indonesia ini baca maulidnya bukan pas bulan Maulid baik, tapi pas kelahiran anak baca maulid, sunatan baca maulid. Nah, nikah kaget pun kadang-kadang juga Pak. Ada juga yang biasanya baca maulid. Kita baca maulid terus. Sudah menjadi budaya, bagus sesuai syariat, bisa menjadi dalil. Al-urf budaya, adat istiadat bisa.
kecuali adat yang keluar dari syariat, tidak boleh. Kami ini kalau acara hajatan, kami ini undang orkes. Jedang-jedung, ada biduannya. Kapan dikasih tahu tidak boleh. Ini sudah budaya kami, jangan dilarang. Ini sudah budaya yang salah, budaya yang rusak, maka tidak boleh. Itu tetap menjadi haram. Ini yang mengundang biduan yang itulah ya, bukan yang biasa-biasa. Maka kalau jamaah masjid, insyaallah tidak sampai pas punya hajatan, insyaallah tidak sampai mengundang yang seperti itu ya. Insyaallah kalau jamaah masjid, insyaallah. Itu adat yang buruk. Kemudian yang kelima juga bisa menjadi dalil adalah qaul sahabi, ucapan para sahabat. Kalau Al-Quran firman Allah Ta'ala, kalau hadis sabda Rasulullah. Nah, qaul sahabi, ucapan para sahabat juga bisa menjadi dalil. Ini di dalil mukhtalaf. Terakhir, syar'u man qablana, syariat yang telah ada sebelum Nabi Muhammad, yaitu contohnya syariatnya Nabi Ibrahim, yaitu haji dan umroh. Itu kan Nabi Ibrahim yang mulai. Nabi Muhammad melanjutkan syariat itu. Kemudian khitan pun begitu, dilanjutkan oleh Nabi Rasulullah. Ya, dari Nabi Ibrahim dilanjutkan ke syariat kita, syariat Islam. Puasa Nabi Daud, puasa dilakukan oleh Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, dilanjutkan ke masa Rasulullah. Boleh puasa Nabi Daud. Kemudian puasa Asyura juga itu dilakukan oleh Nabi Musa dan juga Bani Israel, dilanjutkan oleh Rasulullah. Kita juga melakukan puasa Asyura, boleh melakukan puasa Asyura. Itu 6 dalil mukhtalaf yang berbeda pendapat di mazhab-mazhab. Berarti ada yang pakai, ada yang tidak, ada yang pakai, ada yang tidak. Maka sebenarnya dalil itu ada 10. Yang mutafaknya 4, yang mukhtalafnya 6. Dari dalil tersebutlah kita bertindak, berperilaku, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang haram, mana yang tidak boleh. Nah, tapi ternyata ada perkara yang ketiga. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dari hadis kelanjutan tadi, kalau yang halal jelas, yang haram jelas, tapi di antara keduanya umurun, ada perkara mushtabihatun yang samar. Bayinun artinya jelas, halal jelas, haram jelas. Air putih jelas, halal. Apa ini? Gorengan halal jelas. Tapi di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu samar, lawannya daripada bayin jelas, yaitu samar, remeng-remeng tidak jelas. La ya'lamuhunna, tidak mengetahuinya kasirun, banyak minan nas, dari manusia. Banyak manusia tidak tahu yang syubhat. Kalau yang halal tahu banyak insyaallah, yang haram pun tahu. Tapi yang syubhat ini banyak yang tidak tahu. Kalau banyak yang tidak tahu, berarti yang tahu hanya sedikit. Hanya sedikit. Siapa yang sedikit? Kalau di kitab ini disebutkan yang sedikit yang tahu itu, ya, balazi ya'lamu zalika qalil, sedikit. Wa humul ulama, di antaranya adalah mereka yang pintar, yang ulama. Ar-rasikhuna fil ilm, yang cinta belajar, cinta ilmu, maka dia akan mengetahui mana yang syubhat, mana yang syubhat. Iza arafu masyai'in yataqamu fihi, kalau sudah tahu hukum, dia akan mengikutinya, dia akan menerapkannya. Sudah tahu ini halal, ini haram, dan juga yang syubhat, maka dia akan menerapkannya. Para hadirin sekalian, kira-kira dari yang halal sama yang haram banyak mana? Banyaklah halal, banyaklah haram? Dalam makanan dulu kan, makanan. Kira-kira banyaklah makanan halal atau makanan haram? Banyaklah makanan halal. Karena lebih banyak label halal ya. Label halal daripada label haram. Yang haram bisa dihitung cuma. Pokoknya mengandung B2 yang mengandung B2 dan juga yang sejenis-jenisnya. Dan juga hewan-hewan yang
memiliki taring tadi sama memiliki cengkram. Kalau buah, caknya katanya yang haram. Ada buah yang haram. Buah yang haram ada. Buah boleh. Kasih lagi buah boleh. Ada di surga buah. Anggur itu halal. Halal. Buahnya. Kalau cairannya halal tak? Halal. Jadi kalau kita beli anggur kita jus halal. Halal. Asalkan jangan difermentasi. Diam dulu cair ke, ditumbuk-tumbuk atau di blender, diam ke seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Nah itu baru keluarlah unsur atau zat yang namanya alkohol. Itu jadi haram. Jadi anggur sebenarnya bukan anggur yang bisa jadi arak. Kurma pun bisa. Kalau di Palembang coba aja jadi apa? Aret. Jadi kalau Aret. bukan jadi gelas. Oh, Kami yang untuk bikin gula ya. Kami tidak tahu, tidak pernah minum jadi banyak. Khamar itu banyak jenisnya, bukan cuma anggur. Kurma pun bisa diperlukan. Itu halal sama haram. Nah di antaranya ada yang tidak jelas, namanya syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi. Barang siapa menjaga dirinya daripada hal yang syubhat, maka ia akan menjaga agamanya dan juga menjaga dirinya, kehormatan dirinya. Syubhat ini perkara yang tidak jelas, perkara yang samar, maka kita juga sebenarnya sulit untuk memberi contohnya. Apa perkara yang syubhat? Ya paling mudah itu contoh daripada syubhat adalah luqah, barang temuan. Di pinggir jalan, di tengah jalan nemu duit 2.000, ada salimbe syubhat 2.000 dari limbe karena syubhat. Kalau merah limbe Pada mubazir. bukan syubhat, mubazir. Padahal sudah beda hukum, beda warna, beda hukum. Padahal sama-sama syubhat. Ini kalau 2.000 memang sebenarnya sekarang kira-kira kita masing-masing nyampak duit kita 2.000 hilang ke mana? Kira-kira ikhlas tak? Yang ngambilnya pun insya Allah tak berdosa kalau 2.000. Ikhlas cuma 2.000. Nah, kecuali anak-anak 2.000 sedih dong. Karena memang jajan dia tu lah. Tapi kalau duit kita nyampak 100.000, kita cari kan Pak? Kita cari mana lah, sudah hilang. Yang ngambil ini, tak tahu syubhat dia ni. Kira-kira itulah contoh syubhat, barang temuan. Jadi kalau ketemu barang temuan, boleh diambil, tapi jangan dimakan, diambil itu, dikasih yang punya, dicari yang punya. Tak ketemu, maka paling lama itu taruh di masjid. Kami pernah nampak di masjid itu ada kotak dari kaca. Di tulisannya barang temuan, isinya ialah koin dimasukkannya, duit masuk ke, karena memang duitnya kan tidak tahu nyampak, bukan untuk masuk di kotak, duitnya nyampak. Ada kertas, STNK, KTP, paling ada HP dalam situ. Dalam kotak itu ada HP, digembok. Wah, luar biasa masjid ini, ada kotak isinya barang-barang temuan. Yang merasa memiliki hubungi pengurus masjid. Ada HP di situ. Kalau kita ketemu HP di jalan, dari tempat langsung cepat-cepat. Insyaallah. Makanya hadis ini sangat penting terkait mana itu halal, mana itu haram, dan mana itu syubhat. Maka kami juga sebenarnya sudah prediksi hadis ini bakal lama dijelaskannya, karena banyak sekali referensinya, banyak sekali materinya, bahannya untuk dijelaskan tentang syubhat ini. Karena penting sekali mengingat kehidupan kita akan ketemu terus dengan yang syubhat. Biar kita jelas, biar kita tidak terjatuh pada syubhat, maka penting untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang syubhat mungkin di pertemuan berikutnya. Karena masih banyak hadisnya, ya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi. Maka dia menjaga agamanya, wa irdihi, dan juga menjaga kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa terjatuh dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka khawatir takut
pun akan jatuh kepada yang haram. Yang haram. Mungkin itu. Mungkin contoh pribadi kami sendiri pernah mengalami syubhat ini yang mudah-mudahan dianggap berusaha berhati-hati daripada syubhat. Yaitu kami ini pernah jemput istri dia dari kantornya, tahu-tahu dia bawa nasi 2 kotak. Kami tanya, nasi siapa ini? Jatah kan? Nasi kok ini jatah. Nasi kok ini kata yang punya disuruh bawa balik kan? Jadi langsung kami, yang siko ini jatah halal katanya. Nah yang siko ini yang jatah uang dan kata uangnya ini subhat. Nah katakan kerja itu, ngapu kata dia kan? Ngapu jadi subhat? Ya, karena ini bukan punya hak kita, tapi ada yang punyanya. Karena dia udah datang dikasih ke kita. Nah, sekarang siapa yang ngasih? Yang punya itu apa uang di dalam sini lah? Uang dalam sini lah, balik ke kan? Nah, kami katakan balik. Nah, nasi kotak pagi sore ya Pak. Lumayan juga sebenarnya. Masih kotak pagi sore. Jadi kalau katakan siko itu naik halal, yang jatah kamu ini naik halal. Kenapa balik? Yang siko ini subhat, tidak jelas. Baliklah. Akhirnya dikembalikan. Karena memang bukan jatahnya. Nah itulah sebenarnya hal-hal ini kan kalau tidak hati-hati, kalau tidak punya ilmu akan sangat mudah terpeleset. Kalau jalan itu basah, keramik ini basah, kita hati-hati Pak, karena kita akan takut kepleset. Tapi kalau jalannya kering, nah kita artinya itu cuma umpama saja. Kalau jalannya kering, kita pede untuk berjalan, ya pede untuk berjalan. Tapi kita tidak tahu kita akan terpeleset, tidak tahu di mana kita akan terpeleset oleh batu-batu kecil, oleh pisang. Nah, itulah tentang syubhat tadi. Kita tidak tahu, kita ini mungkin terlalai dan terlupa. Mungkin setelah ini silahkan ada yang mau ditanya atau untuk bahan di pertemuan berikutnya yang akan kita bahas terkait dengan syubhat. Mungkin cukup untuk pertemuan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi hadis ke-6 di pertemuan berikutnya. Dan juga kita tutup kajian hari ini dengan kafaratul majlis.